Ya, Selamat sore, Romo. ya, selamat sore. Bisa melihat ini kehadiran saya. Bisa Suara saya cukup bisa didengarkan. jelas. Jelas ya, baik. Ya, selamat sore para devosan kerahiman ilahi yang terkasih. Memang beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ibu Gebi ya untuk memberikan renungan pada sore hari ini. Dan kemudian ya Ibu Gebi menawarkan sebuah tema atau judul sabda berdaya ya, sabda berdaya. Maka kemudian ya saya mencoba menghubung-hubungkan apa yang tema yang diusulkan tersebut dengan ya dalam kitab suci dan kemudian memang saya menemukan bahwa memang sabda itu berdaya. Berdaya maksudnya kan berdaya guna ya. Berdaya guna, bahwa sabda itu bermanfaat ya kan, dan lainnya dan seterusnya. Nah, baik kita dengarkan dulu sebentar kutipan dari surat Paulus kepada Timotius. Jadi surat Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 3 ayat 16. Di sana secara jelas dan secara tegas Santo Paulus ya mengatakan bahwa ya sabda itu memang berdaya, memang bermanfaat, memang berguna seperti itu. Baik, saya bacakan sedikit. Saya bacakan surat Paulus kepada jemaat kepada Timotius yang kedua bab 3 ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi nanti para devosan bisa mungkin mengecek dan membacanya sendiri di rumah. Surat Paulus kepada Timotius kedua bab 3 ayat 16. Jadi jelas sekali memang tadi dikatakan segala tulisan. Jadi tulisan ini maksudnya ya kitab suci ya, tulisan dalam bahasa Inggrisnya itu kalau para devosan melihat Injil atau surat Paulus yang dalam bahasa Inggris ya tulisan itu scriptures. Scriptures berarti tulisan ya, tulisan. Tulisan artinya semuanya yang ada dalam kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru seperti itu. Nah, maka memang ada manfaatnya ya, ada manfaat sabda dalam arti tulisan seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ya sedikit membuka lagi, ya, misalnya yang paling sering kita dengarkan dan perikop ini sering kita dengarkan dan ini terkenal ya. Di sana juga dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3 atau boleh dilanjutkan sampai ayat 4. Jadi Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Firman atau sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman atau sabda itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia ya. Jadi segala sesuatu dijadikan. Jadi betapa berdayanya sabda itu. Dan tanpa Dia, ya maksudnya tanpa firman atau sabda itu,
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Lalu kita teruskan ayat 4. Dalam dia, maksudnya dalam sabda, dalam firman itu ada hidup. Ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi jelas sekali bahwa judul atau tema yang ditawarkan kepada saya oleh Ibu Debbie memang ya ini sungguh-sungguh mengena menurut saya dan sungguh baik untuk kita renungkan terus-menerus. Lalu kalau kita misalnya ke Perjanjian Lama, misalnya di kitab Keluaran bab 1, di sana juga sebenarnya sabda itu juga sesuatu yang berdaya, sesuatu yang menciptakan. Misalnya pada kitab Kejadian bab 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakannya. Menciptakan tuh saya kira ya dalam bahasa aslinya bisa juga disamakan dengan bersabda ya. Jadi Allah bersabda ya kan, menciptakan itu kan berarti kan bersabda kan ya. Dalam bahasa katakanlah dalam bahasa teologis. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi minimal dari tiga bacaan tadi dari surat Paulus kepada Timotius, Injil Yohanes, bahkan di kitab Kejadian sungguh-sungguh kita bisa membaca di sana dan oleh pengarang kitab suci memang sabda itu sesuatu yang berdaya. Ya kan, sesuatu yang berdaya. Dan misalnya lagi kalau kita baca dalam kitab Ulangan ya, ini sedikit supaya ya para devosan sedikit mendengar sabda, mendengar firman pada sore hari ini. Misalnya pada kitab Ulangan bab 30 itu di sana dikatakan bahwa sabda itu sebenarnya sangat dekat dengan manusia. Ya di Kitab Ulangan ayat 30 bab 30 ayat 11. Jadi kitab Ulangan bab 30 ayat 11 dikatakan sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Kemudian ayat 14 Ulangan bab 30 dikatakan tetapi firman ini atau sabda ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, ya, para devosan terkasih, jadi dari 4 kutipan kitab suci, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tadi, kita bisa merasakan betapa sabda ya atau firman ya dalam bahasa yang sehari-hari kata-kata walaupun sebenarnya berbeda kan, kata-kata dan firman itu kan beda kan ya, seperti itu. Itu sungguh-sungguh berdaya ya. Sungguh-sungguh berguna, sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, memang Ibu para devosan yang terkasih mungkin supaya tema atau judul renungan pada sore hari ini itu dekat dengan kita, tidak jauh dengan kehidupan kita, maka pertanyaan sabda atau firman atau ya kalau kita hubungan dengan kata-kata, perkataan kita ya kan menjadi tidak berdaya, ya apa kira-kira yang nah tentu jawaban yang paling sederhana ya kita kemudian bisa mengatakan ya karena manusia itu ya berdosa ya kan begitu kan. Tentu ini tidak memaksudkan siapa-siapa tapi untuk perenungan kita semua. Kenapa sabda itu kemudian kok tidak berdaya guna, tidak bermanfaat? Kadang-kadang bahkan sabda itu ya dalam bahasa yang sederhana kok melempem ya. Kata-kata manusia itu ya kata-kata manusia beriman itu kadang-kadang melempem ya. Kemudian kalau misalnya saya bandingkan dengan kalau Yesus berkata-kata, kalau Yesus bersabda. Misalnya kalau dalam Matius bab 13
ayat 54 ya kan. Di sana dikatakan Matius bab 13 ayat 54 saya dikatakan setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar atau kan bersabda. Mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jadi kalau kita mau kemudian mencari referensi ya, mencari tolok ukur bagaimana sabda itu sungguh-sungguh berdaya guna, ya kita harus melihat Yesus ya. Karena kalau Yesus mengajar, kalau Yesus berkata-kata, kalau Yesus bersabda itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh menimbulkan daya yang luar biasa, mengubah orang ya. Mengubah dalam arti meneguhkan orang, menghibur orang, menyemangati orang, dalam bahasa yang lebih ini membuat orang hidup. Nah, itu kan tadi seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1. Jadi dalam sabda itu ada hidup ya. Hidup dalam arti yang ya hidup ilahi ya. Kita tahu karena kata hidup itu kadang-kadang juga berbeda. Hidup kan kalau para devosan pernah belajar mengenai biologis ya. Mengenai biologi ya. Dalam bahasa Yunani hidup itu kan asal katanya bios ya, bios ya, bios itu hidup, tapi itu hidup dalam arti ya orang perlu makan, orang perlu minum, orang perlu rekreasi lah, itu hidup. Tapi sebenarnya ada satu kata lain yang tingkatannya lebih spiritual karena begitu. Ya ini kata tersebut tidak bios tapi zoe. Zoe itu ZOE. Nah, kata Yunani ini sebenarnya untuk mengatakan bahwa hidup itu tidak hanya hidup dalam arti ya dalam ungkapan sederhana hidup duniawi, hidup dalam arti tadi makan, minum, sandang, papan, pangan, nah itu seperti itu ya. Zoe tidak hanya seperti itu. Nah, saya kira sabda dalam arti yang berdaya adalah sabda yang sungguh-sungguh memberikan hidup ya, memberikan hidup bagi kita masing-masing ya kan, dalam bagi kita masing-masing. Nah, bagaimana itu Romo caranya supaya sabda itu menjadi berdaya lewat hidup dan keberadaan saya? Nah, saya kira salah satunya ya seperti yang sudah para devosan pada sore hari lakukan ya kan, secara teratur, secara rutin ya kan, berdoa kerahiman ya kan, dan tentu doa itu kan juga baik juga dilakukan tidak hanya bersama-sama tapi secara pribadi ya kan, seperti yang dipesankan Injil, kalau kamu berdoa itu masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu ya, iya kan, artinya masuklah dalam bilik kamarmu ya. Ini doa dalam arti aktivitas yang personal, yang pribadi ya. Tentu sekali lagi doa bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Doa bersama-sama itu artinya ibadah atau ibadat, tapi jangan lupa doa juga harus menyangkut atau juga harus punya dimensi personal ya. Personal artinya saya secara personal, secara pribadi berhadapan dengan Tuhan sendiri, seperti itu lah ya, Ibu Bapak dan para devosan yang terkasih, seperti itu. Maka para devosan yang terkasih ya kan, seperti yang tadi saya katakan, bagaimana sabda itu menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang berdaya ya, atau sesuatu yang bermanfaat, maka ya saya kira usaha atau upaya yang paling perlu kita lakukan ya kita terus-menerus merenungkan sabda ya kan, merenungkan sabda, membaca sabda ya kan, kemudian ya boleh sendiri, boleh bersama-sama ya kan. Misalnya dalam gereja Katolik ada namanya BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, seperti itu ya.
kalau boleh saya sedikit sharing, ya, saya punya pengalaman walaupun saya sangat tidak, saya bukan sangat rajin membaca kitab suci. Saya punya pengalaman bahwa sebenarnya walaupun kadang-kadang saya juga belum mengerti apa yang saya baca dalam kitab suci kan, karena dulu waktu kuliah itu juga tidak semua diajarkan, tapi saya sungguh-sungguh merasakan kalau misalnya saya membaca kitab suci memulai dengan doa singkat, ya kan, dengan sungguh-sungguh, maka lama-lama ada kerinduan, ada sukacita orang itu membaca sabda, membaca firman, membaca kitab suci. Nah, dan moga-moga ini juga dialami oleh para devosan, karena kita tahu bahwa ya sumber iman kita itu ya terutama adalah kitab suci, adalah sabda, adalah firman. Ya dalam ajaran gereja kita ya firman itu berpuncak ya kan pada diri Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging ya. Sabda menjadi manusia seperti kita selalu doakan kalau kita mendoakan doa malaikat Tuhan ya kan. Doa Angelus ya, doa Angelus kan. Sang sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, para devosan terkasih, saya kira itu 1-2 renungan yang bisa saya katakan ya kepada para devosan. Semoga para devosan semakin menyadari ya kan, semakin memahami betapa pentingnya sabda itu ya kan. Karena sabda pada akhirnya adalah yaitu hubungan yang personal, hubungan saya ya para devosan masing-masing dengan Yesus ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang hidup ya, hubungan yang sungguh-sungguh personal dengan Yesus, maka yang terjadi adalah ini seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 38 ya. Injil Yohanes bab 7 ayat 38. Nah, di sana dikatakan Injil Yohanes bab 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi saya yakin kalau orang itu sungguh-sungguh hidup dari sabda, dari firman, maka hidup orang tersebut ya dari hidup, kata dari keberadaan hidup orang tersebut, maka akan mengalir hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik itu ya maksudnya punya semangat doa, punya kerajinan dan ketekunan berdoa, apapun, doa rosario, doa koronka, ya kan, doa lingkungan, doa pribadi, macam-macam. Ya, jadi dan juga akan mengalir, maksudnya akan muncul terus-menerus. Artinya hidup orang beriman itu kan harus berbuah, kan ya, berbuah dalam arti ya tadi berbuah bagi ya hidup iman kita masing-masing ya kan, berbuah artinya misalnya keutamaan para devosan semakin hidup, keutamaan iman, keutamaan harapan, keutamaan kasih, tapi keutamaan itu juga sungguh-sungguh berdaya guna ya, bermanfaat bagi orang lain sungguh-sungguh merasakan kegembiraan, merasakan penghiburan, merasakan peneguhan, merasakan ya sukacita lah, saya kira itu. Maka kalau tadi dikatakan bahwa sabda itu berdaya, ya memang sabda itu berdaya, dan mari kita sekali lagi mohon kepada Tuhan supaya Allah senantiasa meneguhkan kita ya, agar saya yakin para devosan sudah rajin dalam merenungkan sabda, membaca sabda, bahkan melakukan. Saya yakin para devosan sudah melakukan sabda itu kan. Kan seperti dikatakan ya sabda itu artinya itu bagian dari iman dan kepercayaan kepada Yesus, tetapi kita tetap harus dengan rendah hati berdoa bahwa Tuhan tolonglah saya supaya hidup dan keberadaan saya sang sabda itu atau firman itu menjadi menghidupkan diri saya dan menghidupkan sesama begitu. Amin. Terima kasih Romo. Sore hari ini kita akhiri devosi sore hari ini.
Mohon doa penutup dan berkat dari Romo. Ya. Doanya maksudnya nggak ada teks doa atau bagaimana? Doa spontan begitu untuk Doa penutup. spontan Romo. Iya, dari Ya Romo. baik. Ya Silahkan, baik. Romo. Mari kita mengakhiri kegiatan difusi kerahiman ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang penuh kasih, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh kami gunakan pada sore hari ini untuk melakukan difusi kerahiman. Bapak, dengan rendah hati kami mohon penyertaan-Mu, mohon terang-Mu, mohon tuntunan-Mu, agar pada akhirnya biarlah kerahiman putra-Mu yang nyata dalam diri Yesus, dalam derita dan wafatnya di kayu salib, sungguh-sungguh meneguhkan iman kami, harapan kami, dan kasih kami, sehingga hidup kami sebagai para devosan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berdaya guna, sungguh-sungguh sesuatu yang menghidupkan ya keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan sesama kami yang lain. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para devosan dan juga semua atau segala aktivitas kegiatan di hari-hari mendatang senantiasa diterangi, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.